dibohongi orang kalau di sini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini loh? saya katakan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi kita lihat dulu keterangan dari sumber of the record di Kemendikbud. Ini dia menyebut seperti ini ya berdasarkan hasil pertanyaan kita, Mas Hersuk. Mbak Gibeta, surat yang beredar sebagai penyetaraan punya Gibran itu bukan surat penyetaraan, tetapi surat keterangan. Begitu dia lebih tahu ya daripada kita. Coba suratnya seperti apa, ini Mas Editor kita akan tampilkan. Surat penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah di Indonesia. Itu Mas Hersuk bedanya ya. Jadi penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah. Ijazah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu berupa surat keputusan Dirjen, bukan surat keterangan. Jadi itu surat keputusan ya itu ya, karena dia dokumen negara itu ya dianggap ya. Betul, dan itu baru bisa dikeluarkan setelah melakukan penelitian satu persatu tentang mata pelajarannya. Bayangkan, jadi begitu sulitnya. dan sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Ini kesaksian dari Mailani Buitenzorgi. Itu orang dia itu, Buitenzorgi. Ini nama asli karena dia memang kelahiran Bogor. Dia sampai dengan lulus SMA di Bogor, kemudian kuliah di IPB dan S1 IPB, S2 S3 di Australia di University of Sydney, dan kemudian dia juga pernah pengajar. Setahu saya pernah pengajar di Australia juga di universitas di sana, dan kemudian dia juga menjadi kalau di IPB-nya setelah kembali di IPB dia mengajar di ekonomi sumber daya dan lingkungan. Ini ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen ya. Ini salah satu jurusan yang bergengsi lah begitu. Ya. Ya, dan yang menariknya Mas Ersu itu ada keterangan dari Melanie Buitenzorgi dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan gitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai dipambang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini, mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Living Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Living Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan ya itu tadi bukan high school, UTS InSearch itu bukan high school. Iya. Terus kemudian
Atau untuk sekolah internasional High School Living Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate Diploma. Nah, pendidikan yang Gibran Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. UTS bukan high school, sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Salah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCA O Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga, Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu, karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O level maupun Advanced level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O level maupun A level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu, karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O level maupun A level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja. Betul jelasnya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah ini mesti diselidiki juga kata Melanie. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya. Jadi kalau Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE Advanced level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE Ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE Ordinary level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Wow, ini penulis adalah Melanie Buitenzorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia, yang katanya kalau dia menuju universitasnya itu melewati Universitas Teknologi of Sydney itu tadi Mas Hersu. Jadi dia tahu dan memang standarnya jauh lebih tinggi Sydney University. Tapi